warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hairunisa beserta rekan-rekan saya dalam kelompok 8 ilmu perundang-undangan, yaitu Neng Robiatus Solihah, Farhadi Babagiawan, dan Widya Intan Putri. Kami akan menjelaskan tentang aspek-aspek pengubah peraturan perundang-undangan. Udah pada siap belajar kan hari ini? Kalau udah, kuy kita gasken. Saya akan membacakan tentang aspek politik. Aristoteles pernah mengatakan bahwa politik merupakan master of scene dan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam suatu negara, politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Politik merupakan upaya untuk berperan dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat karena menyangkut kepentingan orang banyak dan kepemimpinan atas masyarakat luas, atau bisa dikatakan menyangkut dengan kepentingan publik. Maka, politik amat sangat dekat dengan kekuasaan. Masalah kekuasaan merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Bahkan, sering terjadi konflik untuk mendapatkannya. Dalam hal ini, Mukhtar Kusuma Atmaja mengatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kezoliman. Dari pernyataan tersebut, jelas sekali bahwa aspek politik merupakan salah satu aspek pengubah peraturan perundang-undangan. Sebab kekuasaan politik merupakan alat untuk mengubah peraturan perundang-undangan itu sendiri. Selain itu, partai politik juga berperan besar dalam perubahan peraturan perundang-undang. Anggota partai politik berperan dalam mengubah peraturan perundang-undang dengan memberikan masukan kepada DPR terhadap suatu hal yang merugikan rakyat. Untuk aspirasi yang tidak tertampung dalam berbagai partai politik yang ada, diwujudkan dengan berbagai organisasi yang dibentuk di luar pemerintah, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan. Oleh karena itu, berbagai organisasi masyarakat itu juga memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan peraturan perundang-undangan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang akan saya jelaskan ini adalah aspek sosial. Nah, menurut Muhammad Siddiq, perkembangan hukum itu merupakan kaca dari perkembangan masyarakat. Kenapa demikian? Karena perkembangan hukum itu dinilai selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Nah, apabila perkembangan masyarakat di suatu negara itu berjalan dengan lambat, maka perkembangan hukum di masyarakat tersebut juga akan berjalan dengan lambat. Nah, jika kejadian yang sebaliknya terjadi, yaitu perkembangan masyarakat terjadi dengan cepat, maka perkembangan hukumnya juga akan terjadi dengan cepat. Oleh karena itu, disebut perkembangan hukum merupakan cerminan dari perkembangan masyarakat. Nah, selaras dengan hal tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum juga dibuat dengan memperhatikan aspek sosial. Karena peraturan perundang-undangan itu pada dasarnya dibuat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, suatu perundang-undangan itu dibuat dengan memperhatikan aspek sosial. Begitupun dengan perubahannya. Perubahan suatu peraturan perundang-undangan itu selalu memperhatikan aspek sosial. Karena jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan itu tidak dilakukan dengan melihat aspek sosial di masyarakat itu, sama juga itu akan menimbulkan ketidakadilan dan akan menimbulkan kezoliman terhadap masyarakat. Karena pada dasarnya ya, kalau suatu peraturan perundang-undangan itu dibuat nggak berdasarkan aspek sosial, nggak memandang sosial masyarakatnya itu kayak gimana, pergaulan masyarakatnya itu kayak gimana, kan ya gimana dong mau mencapai nilai-nilai keadilan, karena nggak tahu apa yang dibutuhkan masyarakat dari hukum itu, jadi tidak akan mengakomodir kebutuhan masyarakat, keperluan masyarakat. Padahal kan sejatinya hukum itu dibuat untuk mengakomodir
kebutuhan masyarakat gitu kan. Makanya harus banget tuh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun perubahannya itu memperhatikan aspek sosial. Makanya di sini dikatakan aspek sosial itu sebagai salah satu pengubah peraturan perundang-undangan. Nah, contoh daripada aspek sosial sebagai pengubah peraturan perundang-undangan itu adalah perubahan undang-undang tentang perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak itu kan sempat diubah kan. Karena kenapa bisa begitu? Itu terjadi karena eh, undang-undang perlindungan anak yang ada itu yang 23 tahun 2002 itu dinilai tidak cukup untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi. Jadi ada kasus-kasus kekerasan anak, mau itu kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik seperti kekerasan seksual gitu. Kekerasan seksual sebenarnya kekerasan fisik juga ya, cuman maksudnya dia kan berimbas ke mental juga ya, jadi dia tuh fisik sama mental gitu gabungan. Nah, kasus kekerasan terhadap anak itu yang beragam macamnya itu dinilai belum bisa diatasi dengan baik menggunakan payung hukum yang ada. Oleh karena itu undang-undang perlindungan anak yang ada direvisi lagi. Nah, lalu ada juga undang-undang perkawinan itu direvisi juga pasal 7-nya. Tadinya itu kan di pasal 7 batas minimum usia wanita yang boleh dinikah itu kan 16 tahun. Tapi di undang-undang perkawinan yang baru itu batas minimumnya tuh ditambahin jadi 19 tahun. Disamain sama yang laki-laki. Kenapa begitu? Karena di Indonesia ini banyak banget kasus-kasus yang penyalahgunaan anak gitu, penyalahgunaan anak perempuan melalui pernikahan itu, praktik pernikahan. Jadi sebenarnya banyak anak-anak perempuan di Indonesia yang belum siap untuk menikah, tapi disalahgunakan oleh orang tuanya, entah itu untuk bayar utang lah, atau untuk apalah, dinikahin sama orang yang udah dewasa gitu. Banyak banget kasus-kasus kayak gitu, demi harta anaknya dijual gitu. Kedengarannya FTP banget ya, tapi ya emang kejadiannya kayak gitu, banyak di masyarakat gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi. Jadi aspek ekonomi juga memengaruhi perubahan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu aspek ekonomi disebut sebagai salah satu aspek pengubah peraturan perundang-undangan. Kenapa begitu? Karena ya kegiatan ekonomi itu seiring dengan perkembangan zaman dia mengalami perkembangan juga. Nah, banyak kegiatan-kegiatan ekonomi terbaru, terutama kegiatan ekonomi internasional yang tidak terakomodir oleh peraturan perundang-undangan yang telah ada. Oleh karena itu, aspek ekonomi itu merupakan salah satu aspek utama yang mempengaruhi perubahan peraturan perundang-undangan. Contoh daripada itu adalah penghapusan beberapa pasal dalam KUHD, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pasal-pasal yang dihapus itu contohnya ada pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 KUHD. Dihapus berdasarkan Statsblad nomor 276 tahun 1938. Lalu selain perubahan dalam KUHD itu juga ada perubahan dalam KUH Perdata, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, perubahannya itu ada pemberlakuan beberapa undang-undang untuk mengganti aturan-aturan yang ada dalam KUH Perdata. Contohnya aja itu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang dasar-dasar pokok agraria. Itu dibuat untuk menggantikan Agrariswet, Agrarisbeslaut, dan Agreement Domenverklaring. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Itu diberlakukan juga sebagai dampak dari perkembangan kegiatan perekonomian itu. Dan juga ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Lalu contoh lainnya itu ada pemberlakuan Undang-Undang tentang perseroan terbatas yang itu mengalami perubahan juga, sempat mengalami perubahan sekali. Lalu ada juga pemberlakuan Undang-Undang tentang perkoperasian, itu mengalami perubahan sekali juga karena undang-undang yang pertama diberlakukan itu dinilai tidak sesuai dengan asas-asas koperasi gitu. Jadi seolah-olah dia menyelewengkan asas-asas
koperasi. Lalu contoh lainnya adalah undang-undang tentang hak cipta yang dibentuk awalnya itu untuk menggantikan Outer Sweat. Nah, undang-undang hak cipta ini sempat mengalami perubahan juga sekali. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang tentang aspek ekonomi maksudnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Neng Robiatus Soliha. Yaitu aspek hubungan internasional. Pada hakikatnya, sesuatu tentang aspek hubungan internasional itu di dalam proses penyusunan program legislasi nasional dan implementasinya, pengaruh hukum internasional sangatlah penting terhadap perkembangan hukum internasional bagi negara Indonesia. Karena yang pertama yaitu masalah tersebut masih sering dikaitkan dengan prinsip state sovereignty dan kepentingan perlindungan hukum satu bangsa negara di dalam memasuki terutama abad globalisasi saat ini. Globalisasi sering diartikan secara kurang tepat sebagai dunia tanpa batas. Padahal justru dalam abad 21 ini globalisasi itu sangatlah penting terutama bagi negara yang berkembang. Yang kedua, secara geografis, etnografis dan secara kultural telah diakui eksistensi keragaman antara bangsa tersebut sehingga hambatan implementasi hukum internasional telah diakui oleh pemerintah Indonesia melalui ratifikasi, sering terbentur kepada masalah penerimaan pengaruh asing hukum internasional ke dalam kehidupan yang nyata di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kerentanan masalah hukum asing tersebut berkaitan dengan pengakuan atas hak ekonomi, hak sosial, dan hak politik yang berkembang di dalam masyarakat. Pengertian istilah pengaruh dalam konteks penyusunan program legislasi nasional dan implementasinya kurang tepat. Lebih baik digunakan istilah aspek, sehingga yang dipersoalkan adalah yang melakukan formulasi aspek internasional ke dalam tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika formulasi tersebut dapat dilaksanakan secara lengkap dan memadai, maka prasangka buruk itu terhadap masuknya pengaruh asing melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dicegah dan diatasi. Formulasi dimaksud saat ini belum tentu dituangkan ke dalam suatu kebijakan legislasi nasional. Perkembangan hubungan internasional ini sangatlah berpengaruh bagi negara Indonesia. Dan perkembangannya pun sudah sangat pesat. Pada saat ini, hubungan internasional antar negara lain memberikan pengaruh dampak positif maupun negatif di Indonesia. Pengaruh tersebut sangat besar untuk kepentingan Indonesia karena dengan adanya hubungan internasional, negara Indonesia memiliki dampak positif yang seperti terpenuhinya keuangan negara, terjalinnya persahabatan dengan negara lain. PBB akan memperhatikan negara tersebut ketika negara mengalami musibah ataupun krisis, keamanan negara lebih kuat, dan yang terakhir yaitu menambah kerjasama dalam bidang ekonomi dan teknologi. Hubungan luar negeri merupakan interaksi antar negara-negara termasuk aktivitas dan kebijakan antar pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional. Seluruh penduduk dunia terbagi ke dalam wilayah komunitas politik yang berpisah atau negara merdeka yang sangat mempengaruhi cara hidup mereka. Secara bersama-sama, negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya membentuk sistem global. Dinamika globalisasi menyebabkan setiap negara perlu beradaptasi menyesuaikan hubungan luar negeri agar tetap sesuai kepentingan nasional. Salah satu dampak yang menonjol hubungan internasional di Indonesia adalah ekonomi. Dalam perkembangan ekonomi yang kini kian transformatif dan nasional ke global mengisyaratkan bahwa hukum nasional seakan tidak berdaya untuk menjangkau dan mengontrol kehidupan bisnis yang sudah bersifat multinasional dengan kegiatan-kegiatan bisnisnya yang bersifat transnasional, corporate, dan berskala global yang pada saat ini juga sedang beranjak di dunia politik dan sosial budaya sebagai non-government organization. Akibatnya, menurut Dzalai, antar aktor dalam aktivitas pasar global akan terbukti lebih fungsional. Banyaknya konvensasi-konvensasi internasional di bidang ekonomi menjadi tanda bahwa
globalisasi secara tidak langsung menjadi faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum nasional dan tidak dapat dihindari bahwa hukum nasional harus menyesuaikan diri terhadap proses transformatif proses transformatif dunia ekonomi dan bisnis yang semakin pesat dan maju. Banyak hukum nasional yang dipengaruhi oleh hukum global, salah satunya melalui ratifikasi konvensi internasional. Konvensi di bidang hak atas kekayaan intelektual yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 adalah Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, menjadi bukti bahwa hukum dipengaruhi oleh dunia global. Selanjutnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat merupakan hasil konsensus dengan International Monetary Fund atau biasa disebut dengan IMF. Sebagai komitmen reformasi hukum pasca jatuhnya rezim Orde Baru. Secara hubungan internasional, lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga merupakan konsekuensi atas diratifikasinya Perjanjian Marrakesh oleh DPR dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang mengharuskan Indonesia membuka diri dan tidak boleh memberikan perlakuan diskriminatif seperti pemberian reteksi terhadap entry barter suatu perusahaan dan adanya tekanan dari IMF yang telah menjadi kreditor bagi Indonesia dalam rangka membatasi krisis moneter yang telah dahsyat melanda dan menjadikan terpuruknya ekonomi Indonesia secara luas. Hal ini memperjelas bahwa pembentukan hukum nasional tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor ekonomi yang sudah merambah ke dunia global melalui organisasi bisnis yang berskala global. Baik, saya Faradi Babagiawan Lisanul Abrar ingin mempresentasikan dan melanjutkan tentang aspek teknologi. Nah, menurut Cicero menyatakan ubi societ ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, pernyataan ini menyatakan bahwa setiap masyarakat pasti ada hukumnya, dan perkembangan masyarakat tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan hukum itu sendiri. Nah, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan hukum dalam kehidupan masyarakat adalah perkembangan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, masyarakat yang terbiasa berada dalam kehidupan tradisional akan dapat beralih ke kehidupan yang lebih modern. Nah, terlebih apabila masyarakat tersebut telah berinteraksi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini sangat berkembang pesat dan tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat sangat membutuhkan teknologi dalam kehidupan sehari-harinya, dan secara alamiah manusia itu tidak mungkin terlepas dari teknologi yang memudahkan kehidupan mereka. Sehingga teknologi juga bisa memunculkan daya kreativitas pada masyarakat tersebut. Nah, begitu juga dengan hukum. Masyarakat juga tidak dapat terlepas dengan hukum yang tujuannya untuk menjaga eksistensi. Nah, sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka hubungan ilmu pengetahuan dan teknologi terlebih dalam aspek pengubah peraturan perundang-undangan sangat berkaitan erat, dan pada hal ini masalah-masalah yang sangat berkaitan dengan masalah tersebut adalah lahirnya teknologi yang tinggi, cepatnya arus globalisasi, pengaruh global dalam bidang teknologi, dan berkembangnya situs internet. Nah, perkembangan antara hukum dengan teknologi juga sangat berkaitan dan berkembang secara bersama-sama. Tapi dalam kenyataannya ternyata perkembangan hukum itu lebih lambat dibanding dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka
Ketidakseimbangan antara hukum dan teknologi ini sering muncul, seperti kejahatan yang memanfaatkan media telekomunikasi seperti telepon seluler ini marak terjadi. Nah, berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah corak kehidupan masyarakat termasuk dari segi kehidupan hukumnya. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlepas dari globalisasi yang dapat ditunjukkan oleh banyak bidang seperti telekomunikasi, transportasi, transformasi budaya, perdagangan bebas, fenomena money laundering, underground banking system, fenomena trafficking of women and children. Nah, fenomena-fenomena tersebut ternyata melahirkan beberapa undang-undang khusus seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Nah, sebagai implementasi dalam aspek perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aspek pengubah peraturan perundang-undangan, maka globalisasi merupakan aspek penyebab lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 hingga perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang. Nah, pengundangan dari tindak pidana pencucian uang ini sebenarnya tidak terlepas dari pengaruh dan tekanan dunia, terutama dengan adanya United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psychotropic Substances 1988 atau disebut juga Vienna Convention 1988. Nah, Indonesia untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tersebut mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan maksud untuk memenuhi standar internasional mengenai tindak pidana pencucian uang. Lalu Indonesia kembali menyempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang. Baik, sekian presentasi dari saya tentang aspek teknologi, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Kesimpulan, seluruh aspek kehidupan masyarakat merupakan pengubah peraturan perundang-undangan karena semua memiliki pengaruh masing-masing terhadap perubahan peraturan perundang-undangan. Dari sekian banyak aspek kehidupan masyarakat, yang paling menonjol dalam perubahan peraturan perundang-undangan adalah aspek politik, sosial, ekonomi, hubungan internasional, dan teknologi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.